Ini malam pertamaku, dan suamiku ketahuan melihat foto perempuan lain. Suamiku, ayo kita malam pertama. Besok aja lah, Dek. Kamu gak capek apa ya seharian nyambut tamu undangan? Tunggu! Kamu lihat foto perempuan lain di malam pertama kita, Bang? Hah? Dek, kok dilempar sih HP-nya? Jadi, demi perempuan itu, kamu rela nampar aku, Bang? Dia Rizka, partner bisnis suamiku. Walaupun suamiku selalu bilang mereka profesional, aku tetap aja cemburu. Ayang, makan yuk. Aku udah bikin kamu chicken katsu loh. Bentar ya, aku lagi penting-penting nih sama Rizka. Kamu taruh aja di sini. Nanti aku makan. Kamu pulang aja duluan. Ya udah. Karena curiga, aku pun pura-pura pergi dan lihat langsung kedekatan mereka. Kok Bang Karbo suapin dia ya? Apa jangan-jangan mereka ada main di belakangku? Dasar cowok gatelan. Kalau memang kamu suka sama dia, gak usah sama aku, Karbol. Enggak loh, Yang. Aku cuma nawarin. Nawarin sampai sop-sopan gitu. Kamu jangan bohongin aku bukan anak kecil. Udah ya, sayang. Jangan marah-marah. Aku minta maaf. Karena terlalu bucin, aku pun selalu luluh ketika ia minta maaf. Benar-benar keterlaluan kamu, Bang. Yang, gak gitu. Denger dulu penjelasan aku. Diam kamu, aku mau pergi. Yang, mau kemana kamu? Yang! Lalu, aku pun ngadu ke kakak kandungku. Udah dek, kalian tuh baru nikah loh, nggak baik kayak gitu. Siapa yang gak kesel, Kak? Suami Rama, dia foto cewek lain di malam pertama. Mungkin kamu salah paham sama Karbol, Dek. Bisa jadi foto cewek itu muncul di berandanya. Enggak, Kak. Itu Rizka, sahabat dan rekan bisnisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karbol, ada apa kamu kesini? Maaf, Kak. Aku datang ke sini buat jemput Rama. Bisa kamu jelasin ke kakak, siapa perempuan yang bernama Rizka itu? Ya Allah, Kak. Aku gak ada apa-apa loh sama dia. Sumpah. Aku sama dia itu cuma teman dari kecil. Dan aku juga udah anggap dia sebagai adik sendiri. Kamu tahu soal ini, Rama? Sebenarnya hal seperti ini kakak nggak bisa ikut campur, Karbol. Bagaimanapun juga, kalian ini udah suami istri. Seharusnya masalah seperti ini kamu bisa selesaikan sendiri. Kamu ingat waktu lamaran kamu janji apa sama kakak? Ya, Kak. Aku ingat. Mulai sekarang, aku bakal jaga jarak sama semua perempuan buat gak nyakitin Rama. Ayo, sayang. Kita pulang ya. Lalu aku memaafkan suamiku, tapi siapa sangka Jadi pengen cepat-cepat pagi biar bisa ketemu dia secepatnya. Ayang, kamu janjikan buat aku seorang selamanya? Iya, Yang. Mulai sekarang kamu jangan overthinking lagi ya. Yang, gimana kalau kita cetak baby sekarang? Ih, apaan sih? Setelah 2 bulan, akhirnya keluarga kami dianugerahi anak. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku hamil. Aku telepon Bang Karbo sekarang. Kok nomornya sibuk? Aku coba telepon karyawannya aja. Halo Mei, Bapak ada di sana? Ada nih Bu Rama. Pak Karbo lagi meeting Bu sama Bu Ariska. Meeting jam segini. Coba kamu video call, saya mau lihat. Oh, baik Bu. Jadi ini yang kamu bilang bakal jauhin dia, Bang. Tunggu kamu. Kamu kenapa lagi sih, Yang? Apa lagi nih? Kamu hamil? Dasar laki-laki penipu. Kamu nampar aku? Perutku. Darah. Rama! Aku keguguran karena didorong sama suamiku. Darah. Rama! Rama, abang minta maaf sedalam-dalamnya ya, Dek. Maafin abang beneran gak sengaja. Dok, bayi saya nggak kenapa-napa kan, Dok? Dia masih ada kan dalam perut saya? Mohon maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi bayi ibu tidak bisa kami selamatkan karena ibu mengalami pendarahan yang hebat. Enggak. Rama nggak mau, enggak. Kalau bukan karena perempuan itu, semuanya nggak bakal jadi kayak gini. Pergi kamu dari sini. Aku udah nggak mau lihat muka kamu lagi. Tolong, Adek. Rama nggak nyangka ya, abang tega ngebunuh anak kita demi perempuan itu. Asal abang tahu, Rama seseneng itu nggak tahu hamil anak abang. Udah deh, udah. Kamu tuh habis keguguran. Gak baik kamu marah-marah kayak gini. Karbol, udah kamu pulang aja. Biarin aja Rama tenangin dirinya dulu di sini. Tapi, Kak, Kak, Rama harus gimana sekarang? Ini semua terjadi karena perempuan itu.
Sebenarnya kakak juga kasihan dek ngelihat kamu harus ngalamin hal seperti ini di usia pernikahan kalian yang masih seumur jagung. Kakak juga tahu kalau kamu secinta itu sama suami kamu. Lihat kamu kayak gini bikin kakak ingat sama abang iparmu dulu. Abang ipar? Selain diselingkuhin, dulu kakak juga sering di KDRT. Jangan pergi, Ma. Awas, aku buru-buru. Jangan bilang kamu mau temuin pelakor itu lagi. Jaga mulutmu. Tapi setahu Rama abang ipar kan nurut banget sama kakak. Itu semua karena nasi kangkang. Nasi kangkang? Tiap subuh, kakak selalu melakukan ritual nasi kangkang. Air hasil uap dari alat kewanitaan kakak adalah kunci dari semuanya. Dan abang iparmu bisa jadi penurut semua karena nasi kangkang itu. Apa? Kalau kamu mau suami kamu nurut, kamu juga bisa lakuin ritual itu, Dek. Pantesan aja selama ini hubungan kakak adem ayem. Ternyata abang ipar dikendalikan pakai ritual itu. Mas, kamu makan di sana dulu ya. Nurut kan dia sama kakak? Padahal... Dasar cewek gak tahu malu! Gara-gara kau, suamiku gak pernah pulang ke rumah, tahu gak? Sini, bunuh kau! Tolong mas, sakit! Dela, stop. Mas, aku sakit. Dasar perempuan gila. Berani-berani yang kamu nyakitin Cira. Jahat kamu, Zaki! Demi perempuan ini kamu tega mempermalukan istrimu. Kakak tahu sebenarnya ini dosa, tapi karena kakak takut kehilangan abang iparmu, jadi kakak terpaksa ngelakuin ini. Kak, Iya? ajarin Rama ngakuin ritual itu, Kak. Rama sama kayak kakak. Rama takut kehilangan Bang Karbol. Kamu yakin? Lalu aku pun dibawa ke rumah dukun. Nona tidak perlu takut. Ritual nasi kangkang ini tidak meminta tumbal. Kamu hanya perlu yakin dan percaya padanya. Iya, saya siap ngelakuin ritual itu, Pak De. Oke, kalau begitu pulanglah ke rumah suamimu. Aku pun pulang ke rumah dan mulai melakukan ritual itu. Aku memasak nasi pada jam subuh. Apa nasi kangkang ini benar-benar bisa membuat suamiku bertekuk lutut sama aku? Aku pelet suamiku dengan ritual nasi kangkang. Dengan nasi kangkang ini, semoga suamiku tak lagi memikirkan perempuan itu. Aku tahu ritual ini dari kakak kandungku sendiri. Kalau kamu mau suami kamu nurut, kamu juga bisa lakuin ritual itu, Dek. Lalu, aku pun dibawa ke rumah dukun. Nona tidak perlu takut. Ritual nasi kangkang ini tidak meminta tumbal. Mudah-mudahan nasi kangkang ini bisa benar-benar manjur. Lalu paginya aku mulai memasak nasi untuk suamiku. Aku tahu ini dosa, Bang. Tapi semuanya aku lakukan demi dapat perhatian Abang. Ini makan dulu, Bang. Mas apa tuh? Nasi goreng Jawa kesukaan Abang. Rizka, ngapain dia pagi-pagi udah nelpon? Masih pagi udah telepon-telepon aja perempuan gatel itu. Yaudah, aku sana sekarang. Ayang, sarapan dulu kenapa sih sebelum pergi? Abang buru-buru, Yang. Tapi kan ada udah capek-capek masak. Masa nggak dimakan sih? Hargaisin banget abang ini. Yaudah. Kalau gitu, kamu bontotin aja, Bang. Nanti abang makan di kafe. Lalu, demi memastikan suamiku makan nasi itu, aku pun ikutin dia. Siapa sangka, nasi goreng itu malah dimakan bersama oleh mereka berdua. Duh, gimana ya ini kalau dimakan sama orang lain? Emang bakal manjur? Nggak bisa. Aku harus temuin Kak Dela. Apa? Duh, kamu harus gimana dong Kak sekarang? Bodoh. Kamu kalau mau ngasih makan suami, itu di rumah aja, jangan dibontot. Bener-bener bodoh kamu, Dek, sumpah. Kamu juga nggak tahu Kak, kenapa bisa jadi kayak gini? Udah, nanti biar kakak yang ngomong sama dukun itu. Ingat ya, pokoknya jangan pernah kamu bontotin nasi kangkang itu. Kamu harus bisa pastiin suami kamu makan di rumah. Paham? Iya Kak. Tapi hari itu, tiba-tiba suamiku berubah drastis. Dia jadi lebih lengket sama aku. Dek, masih lama nggak kamu? Ini bentar lagi kelar. Kenapa Yang? Kita ibadah pasutri yuk. Kayaknya nasi kangkang itu manjur deh. Dek, abang lagi ngajak loh. Iya Ayang.
Kelamaan, piringnya taruh dulu aja kali. Abang udah gak sabar soalnya. Tapi kan... Ya Lord, baru kali ini aku lihat suamiku seperti ini. Astagfirullah. Mbak, sadar Mbak. Mbak. Tolong, tolong! Ya Allah, Bu Rizka! Bu Rizka! Bu saya kenapa bisa kayak gini, Mbak? Nggak tahu, Mbak. Tadi Ibu ini tumbang sendiri waktu ngantar minuman. Halo ambulan. Kata Kiai, aku seperti disantet oleh seseorang. Makanya aku bisa bereaksi seperti ini. Astagfirullah. Ya Allah, Bu. Pak Kiai, sebenarnya apa yang terjadi sama saya? Anda disantet, Mbak Rizka. Anda lihat bekas muntahannya, nasi itu tidak akan bisa dicerna kalau tidak diguna-guna dengan ilmu hitam. Apa? Astagfirullahaladzim. Apa Pak Kiai tahu siapa pelakunya? Setahu saya tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Yang namanya santet itu untuk membuat targetnya celaka. Kalau Mbak Rizka merasa nggak ada bermusuhan dengan siapa-siapa, hati-hati. Kemungkinan ada yang nggak suka sama Mbak Rizka. Siapa ya? Apa jangan-jangan Mas Gur itu? Coba cium, Riz. Kok agak amis ya? Enggak kok. Orang nggak ada seafoodnya. Amis dari mana coba? Nggak boleh gitu aja. Istrimu udah capek-capek masa nggak dimakan. Aku kalau jadi istrimu pasti kecewa. Cobain deh kalau nggak amis. Tuh kan, nggak amis sama sekali kok ini. Masa sih? Pantesan saja, setiap malam aku selalu diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Pak Kiai, tolong Pak. Saya ingin tahu siapa pelakunya. Baik, kalau begitu pejamkan matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ternyata dugaan saya benar, Pak. Ya Allah, gimana ya caranya aku kasih tahu Karbol? Pantesan aja dia jarang datang ke resto. Sayang, kamu sayang gak sama aku? Sayang. Kalau Rizka? Suamiku. Dasar perempuan sialan. Jadi selama ini aku terkena peletmu ya? Sini kau. Kalau bukan karena aku datang ke kajian Ustadz Jafar hari ini, aku gak bakal sadar dari semuanya. Lepasin, Mas. Aku gak bisa napas. Sekarang jawab, kenapa kau lakuin ini sama aku? Jawab! Mas sakit! Mas sakit! Bol, Kenapa, Riz? kenapa sekarang jarang ke resto? Gak apa-apa, Riz. Kan ada kamu yang bisa ngurusin. Bol, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu. Aku tahu kamu sulit untuk percaya, tapi aku harus ngomong ini. Ngomong aja, Riz. Aku disantet istrimu, Bol. Istriku. Ya nggak mungkin lah. Demi Allah, Bol. Emangnya kamu gak ngerasa apa? Ada suatu hal yang aneh yang terjadi sama diri kamu. Dengar-dengar, kakaknya juga ngelakuin itu sama suaminya. Jangan ngaco, Riz. Umur tuh rahasia Allah. Lihat aku. Karbol! Ayo ikut aku berobat ke Kiai. Bener atau salahnya omongan aku? Kamu bisa buktiin sendiri. Gak usah, Riz. Karbol, emangnya kamu mau berakhir seperti almarhum abang iparmu? Hah? Seru banget. Lagi ngomongin apa? Aku nggak nyangka
Ternyata yang dibilang Rizka benar. Aku dipelin istriku sendiri. Sebelumnya aku makan selalu disuapi istriku. Taunya makanannya berasal dari nasi kangkangnya. Kalau udah begini, kamu hanya bisa nurut sama aku, Bang. Lalu aku juga jadi nurut sama dia. Minggir, aku mau pergi. Jangan, Yang. Aku tuh mau gelang emas yang 20 gram ke atas. Ini berapa sih? Kalau kamu nggak bisa nurutin aku mau pergi. Jangan, sayang. Tolong jangan. Aku sayang, minggu ini aku beli ya. Beneran? Iya. Pak Kiai, Nggih, Mas Karbol. apa Bapak bisa bantu sadarkan istri saya? Saya nggak mau dia terus ada di lingkaran setan, Pak. Insya Allah. Mas, makan dulu yuk. Aku suapin ya. Makanan itu Abang harus presto sekarang, Dek. Urgent. Tunggu. Ada yang aneh sama suamiku. Jangan-jangan dia udah curiga sama aku. Aduh. Ternyata kakakku udah nggak bisa dimintain solusi. Kak. Jangan pegang-pegang aku. Ini semua bukan salahku. Aku ngelakuin itu semua demi kamu, Zaki. Maafin aku, Zaki. Kakakku pun jadi gila setelah suaminya meninggal dunia. Kak, ini Rama, Kak. Rama? Siapa Rama? Gak ada cara lain. Aku pun datang ke rumah dukun itu sendirian. Jadi Nona maunya bagaimana sekarang? Saya mau suami saya terus nurut sama saya. Tapi saya harus gimana lagi, Pak De? Nasi yang saya masak sudah nggak mau dimakan suami lagi. Saya curiga suami saya sudah wanti-wanti. Kalau begitu, terpaksa lakukan ritual yang satu ini. Saat kamu menstruasi, peras airnya dan campurkan ke makanan. Nanti saya akan bantu ritualnya dari sini. Lalu aku pun lakuin apa yang disuruh dukun itu. Dihabisin ya, Bang. Ya, Dek. Kalau gitu Bang berangkat ya. Jadi ya Dek nggak dicium dulu nih, Bang. Bang buru-buru, Dek. Karena curiga, aku pun ikutin suamiku ke resto. Bang Karbol mau makananku. Fix, dia tahu semuanya. Aku harus gimana ini? Sialan! Ini pasti ada yang ikut campur. Pak De, saya nggak mau dicerain suami saya, Pak De. Berapapun biayanya saya akan usahakan, Pak De. Kesempatan api iki. Bisa. Untuk ritual yang satu ini, saya tidak butuh uang Nona. Nona cukup layani saya sampai ritualnya selesai. Bagaimana? Wani, kamu tunggu saya di ruangan sana. Enggak, Pak De. Siapa sangka, yang aku layani bukan dukun yang asli. Dukun yang asli sebenarnya sedang melaksanakan ritual. Mana istri saya? Dasar dukun sialan! Sepertinya di situ, Mas Karbol. Astagfirullahaladzim. Hei setan, pergi kamu dari tubuh perempuan ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ganggu sah. Ya. Rama. Ayo kejar dia, Pak Kiai. Rama. Aku kembali ke rumah dan melakukan ritual yang paling fatal. Siapa sangka digalakkan oleh suamiku. Allahu Akbar. Panas. Rama, sadar Rama. Kenapa istri kamu gak kamu bawa ke rumah sakit jiwa aja, Bol? Enggak, Riz. Justru akulah yang harus jagain dia di kondisi yang kayak gini. Tapi kan... Gak apa-apa. Rama dipasung gini kalau dia tantrum aja. Ada waktunya kok dia anteng. Lagian, aku juga bersalah di sini, Riz. Rama ngelakuin ini semua cuma demi dapat perhatian dari aku. Jadi, biarlah sekarang aku yang nebus kesalahan aku ke dia, Riz. Kini aku harus menanggung semua dosa yang aku perbuat. Salah satunya jadi gak waras seperti ini.